Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Menurut Bertens, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika, menurut sastra Parteja. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Aliran etika dan karakteristiknya. Aliran etika keutamaan. Orientasinya adalah keutamaan atau kebajikan, watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Aliran teleologis, orientasi, konsekuensi atau akibat. Watak nilai, kebenaran, dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudemonisme, hedonisme, utilitarisme. Aliran deontologis, orientasi, kewajiban atau keharusan. Watak nilai, kelayakan, kepatutan, kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika keutamaan lebih dominan dalam etika Pancasila karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan antara kaya dan miskin, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, dan penggelapan pajak. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Alasannya adalah, yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran membayar pajak. 4. Pelanggaran HAM. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada masa Orde Lama, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar, Grundnorm, sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cermin manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada era reformasi, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellism atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.